Halo, bertemu kembali dengan Mbok D yang setia menggunakan konde di atas kepala. Ya, masih ingat obrolan kita minggu lalu tentang perusahaan yang meminta jaminan ijazah asli kalau mau bekerja di perusahaannya? Ini ada lagi modus baru, perusahaan abal-abal. Ya, jadi biasanya mengiklankan perusahaan tersebut dicari 20, 30, puluhan administrasi segala macam perusahaan. Banyak perusahaan baru yang membutuhkan tenaga administrasi. Lulusan yang dicari sederhana, dari lulusan SMP sampai strata 1. Bayangkan, menjanjikan bukan? Diminta untuk SMS ke nomor sekian-sekian dengan ibu siapa, dengan bapak siapa. Begitu SMS dijawab, silakan datang ke tempat yang telah ditunjuk dengan membawa ijazah yang sudah dimiliki, otomatis fotokopinya kalau yang ini, dan foto. Nah, pada saat itu banyak memang wawancara per meja-meja berjajar-jajar. Memang banyak yang dibutuhkan sesuai dengan iklan di koran. Nah, pada saat itu ditawari, oh, tadinya bekerja di mana, bla bla bla, sudah berkeluarga, bla bla bla, wawancara yang standar lah. Lalu kalau di sini dapat penghasilan sekitar 3 juta tiap bulan, bisa lebih. Ingat kata-katanya, mendapat penghasilan, bukan gaji. Di atas 3 juta, bahkan ada yang sampai 5 juta. Nah, terus apa syaratnya supaya diterima? Mengikuti seminar. Ya, kalau iya, nanti saya serahkan, saya antarkan ke manajer saya. Oke, Anda bersedia? Ya, siapa yang nggak bersedia? Baru kerja, walaupun tanpa pengalaman, langsung dapat 3 juta. Iya, langsung tanpa berpikir, sang calon pegawai akan mengatakan iya. Setelah sampai di ruangan tertutup dengan sang manajer, barulah sang manajer dengan mengungkapkan di sini mudah sekali menghasilkan uang banyak dan sebagainya. Nah, Anda harus ikut seminar, biayanya tuh biasanya 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta. Tapi untuk Anda hanya 600.000, 700.000, atau 1 juta cuma. Kita diberi diskon. Kalau Anda sudah melunasi, Anda mengikuti seminar, Anda dapat sertifikat, langsung bekerja. Nah, bagi yang ingin bekerja, mempunyai tabungan yang walaupun cuma sedikit akan tergiur. Ada seorang rekan Mbok D yang anaknya sangat ingin diterima bekerja di sana. Tetapi waktu itu diminta 600.000. Ayahnya kurang percaya, ini perusahaan apa? Mau rekrut karyawan kok dimintain uang. Dia cek di Depnaker setempat, ternyata perusahaan tersebut terdaftar resmi di Depnaker. Jadi bagaimana mungkin pemerintah bisa, dalam tanda kutip, mengayomi perusahaan yang menipu masyarakat dengan mudah? Sang ayah percaya, oh memang ini perusahaan bonafit, memang mencari tenaga perekrutan yang banyak. Dibayarlah 600.000.
mengikuti seminar sehari, dapat minum saja, ya nggak sehari, paling 2-3 jam saja, tapi dibilang sehari. Cuman dibawakan seminarnya, pembicaranya orang berjas, rasanya bergengsi, datang dari pusat katanya. Ya cuman pengalaman, berbagi sharing pengalaman saja. Setelah itu besok mulai kerja. Ternyata pekerjaan yang ditawarkan juga untuk menipu calon pekerja yang lain, dengan cara mengiklankan diri sendiri ke surat kabar, mencari puluhan administrasi kembali. Jadi kita membayar, direkrut untuk kembali menjadi penipu seperti mereka pendahulu kita. Bagaimana negara bisa melindungi perusahaan tersebut? Dan perusahaan itu masih banyak di negara ini. Masih banyak korban-korban berjatuhan dengan uang yang cekak. Terpaksa kalau sudah nggak bisa, masukin surat kabar, iklan, mengiklankan. Ternyata yang kita guide untuk kita tipu tidak berhasil. Kita dapat komisi dari uang yang ditagih kepada calon korban baru. Ya sudah, kalau kita memang bukan dasarnya penipu, kita tidak akan berhasil seperti mereka. Ya sudah, anggap saja itu kita kehilangan uang 600.000. Tapi itu pelajaran bahwa di negara yang merdeka ini masih ada perusahaan tipu-tipu calon karyawan. Dengan hati-hati, embel-embelnya penghasilan bukan gaji. Ya, jadi calon pekerja, apalagi yang muda baru lulus, hati-hati. Sabar saja mencari pekerjaan. Harus di perusahaan yang resmi. Bukan hanya resmi terdaftar, tapi resmi tanpa ditarik uang sepeser pun. Demikian obrolan Mbok D dengan salamnya Konde, kualitas obrolan yang nyata, dinamis, dan penuh empati. Salam.